Hai, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Fajarsari dengan NIM 621031029. Di sini saya akan mau mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul bentuk-bentuk plagiarisme dan cara menghindarinya. Nah, yang pertama itu ada definisinya. Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiarisme itu sebagai the practice of taking someone else's work or idea and passing them off as one's own. Kamus ini biasanya menerangkan asal kata plagiarisme. Plagiarisme itu adalah dari bahasa Latin, yaitu plagiarus, yang berarti penculikan atau plagium. Nah, plagiarisme ini juga ada dari bahasa Yunani, yaitu plagion. Menurut asal-usul kata ini, plagiarisme dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dengan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan plagiat, yang merupakan serapan dari bahasa Prancis, lebih populer dibanding plagiarisme. Kemudian di sini ada undang-undang plagiarisme. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Plagiat ini biasanya didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian ada ayat 2 yang menerangkan bahwa perbuatan plagiat tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga. Definisi yang dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut senada atau sama dengan beberapa definisi oleh beberapa lembaga akademik di luar negeri, yaitu Publication Ethics Committee of World Association Medicine Editor. Mengemukakan definisinya sebagai berikut. Plagiarisme is the use of other published and unpublished ideas or works, or other intellectual property without attribution or permission, and presenting them as new and original rather and diverse. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk plagiarisme. Yang pertama itu ada secondary source. Plagiasi ini bertipe dikemungkinkan terjadi ketika peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder. Contohnya itu seperti literatur review. Nah, penelitian ini biasanya mengutip sumber-sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder dan juga tidak memberikan informasi sumber sekunder yang telah dibacanya. Nah, yang kedua, di sini ada invalid source. Biasanya plagiasi ini jenisnya itu terjadi ketika penelitian memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakannya. Nah, kemudian yang ketiga ada duplication. Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiah sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada paraphrasing. Paraphrasing ini jenisnya berupa mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrasa namun tidak disebutkan sumbernya, seakan-akan teks tersebut asli miliknya. Kemudian di sini ada repetitive research. Plagiasi ini ketika penelitian menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian barunya tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya.
Kemudian di sini ada replication. Replication ini berupa tindakan mengirimkan naskah ke beberapa saluran publikasi seperti jurnal, conference, dan lain-lain. Selanjutnya ada misleading attribution. Salah satu salah atau tidak memadai dalam penyebutan pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam sebuah penelitian, mencantumkan pihak yang tidak mempunyai kontribusi pada sebuah riset juga termasuk plagiarisme jenis ini, atau jenis misleading attribution. Kemudian selanjutnya ada unethical collaboration. Nah, biasanya plagiasi ini juga berjenis terjadi ketika orang-orang yang sedang berkolaborasi kemudian melanggar kesepakatan dan etika kolaborasinya. Selanjutnya ada verbatim plagiarisme. Plagiaris ini berupa tindakan mengcopy kata per kata atau verbatim ide atau karya orang lain tanpa membubuhkan kutipan atau rujukannya. Kemudian yang terakhir itu ada complete plagiarisme atau plagiarisme secara total, jadi secara keseluruhan, yang itu di copy atau diplagiatin. Nah, di sini ada contohnya, contoh plagiarisme. Kemudian ada menghindari plagiarisme. Di sini ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme koper. Yang pertama itu kita harus menghindari pencurian ide atau intellectual theft dengan menyitasi sumber original, sumber yang representatif, atau sumber yang paling terbaru. Kemudian kita melakukan pengutipan dan parafrase, dan yang ketiga, yang terakhir itu kita harus menggunakan layanan uji plagiarisme. Kemudian di sini ada daftar pustakanya. Di sini saya mengambil dalam 2 jurnal. Thank you. See you.